Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Arianto dengan nomor NIM C050221038 akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini, yakni di materi tentang sel-sel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, dan penggolongan pajak. Untuk mata kuliah perpajakan 1. Di sini saya akan memulai presentasi saya sendiri. Untuk slide yang pertama, kita akan membahas sel-sel dalam pemungutan pajak. Sel-sel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Ada 3 jenis pemungutan pajak dengan sel-sel. Yang pertama, yakni sel-sel nyata atau real, yakni merupakan satu jenis pemungutan yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Kemudian ada sel-sel fiktif. Ini sel-sel pajak yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang yang sudah ditetapkan. Kemudian sel-sel campuran, ini kombinasi antara sel-sel nyata dan sel-sel fiktif. Yang dimana pada awal tahun besarnya pajak itu dihitung berdasarkan satu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian kendala dalam pemungutan pajak. Ada berbagai kendala dalam pemungutan pajak yang secara umum disampaikan. Ya, ini ada 5. Yang pertama, berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Kemudian yang kedua, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Kemudian yang ketiga, database yang masih jauh dari standar internasional. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum law enforcement yang dilakukan terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Kemudian yang kelima, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Ada berbagai bentuk perlawanan pajak yang dapat saya sampaikan, yaitu terbagi menjadi 2, perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif ini yang dimana inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif ini terdiri dari berbagai hambatan-hambatan yang dalam dalam pemungutan pajak ini dapat mempersulit terindikasinya kita dalam membayar pajak. Kemudian yang kedua ada perlawanan aktif. Perlawanan aktif ini perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri, yang dimana bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Misalkan sudah ditetapkan tanggal untuk membayar pajak, tetapi wajib pajak tersebut lalai atau sengaja untuk tidak membayar kewajibannya untuk membayar pajak. Kemudian ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yakni penghindaran pajak, tax avoidance, kemudian pengelakan pajak, tax evasion, dan melalaikan pajak, kemudian ada perlimpahan pajak. Yang penghindaran pajak itu, yakni penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yakni menahan diri, kemudian penghindaran pajak secara yuridis, kemudian memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi tarif yang pajaknya lebih rendah. Kemudian yang pengelakan pajak tax evasion, yakni pengelakan pajak yang dilakukan dengan cara-cara melanggar undang-undang, kemudian dan ada perlimpahan pajak. Kemudian pihak yang terkait dalam perpajakan, yakni ada 3, negara, kemudian badan atau lembaga institusi, kemudian warga negara. Yang pertama negara, negara adalah organisasi politik yang menyelenggarakan kehidupan berbangsa serta bernegara. Kemudian yang kedua ada badan lembaga institusi yang dimana menjalankan kegiatan usaha sebagai pendukung bagi perekonomian suatu negara, baik itu milik negara maupun milik swasta. Kemudian warga negara adalah perseorangan yang bekerja atau memiliki usaha dan menghasilkan penghasilan, dan di mana mereka adalah statusnya sebagai wajib pajak yang berhak. Kemudian penggolongan pajak. Penggolongan pajak berdasar pada lembaga pemungutannya dibagi menjadi 2, yakni ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yakni pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, pajak pusat diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang dimana pajak ini dikelola di pemerintah pusat, seperti PPH, PPN, PPNBN, Bea Matrai, dan PBB. Kemudian di pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri, tingkat kabupaten ataupun kota maupun provinsi.
Dan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah seperti pajak provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Kemudian kalau pajak yang untuk kabupaten atau kota itu seperti pajak hotel dan pajak restoran. Kemudian pajak berdasarkan cara pemungutannya ada dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak itu dan tidak dialihkan kepada orang lain. Kemudian pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dialihkan ke pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Kemudian itulah presentasi materi yang saya sampaikan dari materi yang saya sampaikan tentang sel-sel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, dan penggolongan pajak, itu adalah hal yang sangat berkesinambungan pada materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bahwasannya kita harus mengetahui bentuk-bentuk sel-sel dalam pemungutan pajak itu apa-apa saja, kemudian kendala-kendala kita dalam pemungutan pajak itu harus kita mengerti, kemudian bentuk-bentuk perlawanan pajak, kepatuhan dalam pembayaran pajak itu seperti apa, kemudian pihak yang terkait dalam perpajakan itu yang bagaimana, serta pajak-pajak apa saja yang sesuai dengan golongannya yang kita harus ketahui. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.